Khotbah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita akan memulai kebaktian ini. Saya akan membacakan warta jemaat dikarenakan Bapak Pendeta Nelson agak sedikit telat datang. Jadi saya buka dengan warta jemaat. Atas nama warta jemaat hari ini, atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang semua kepada mereka yang baru pertama kali hadir di Gereja Perki Nederland saat ini maupun yang mengikuti siaran langsung. Warta jemaat yaitu untuk kebaktian hari Minggu yang akan datang, tanggal 18 Agustus, akan dipimpin oleh Pendeta Henry Sanjaya, dan kebaktian dimulai pada jam 9.30 di tempat di gereja The Nieuwstad Amsterdam Zuidoost. Dan diumumkan sekali lagi untuk hari keluarga tanggal 31 Agustus, kami mengundang semua jemaat yang ingin menghadiri hari keluarga, dan waktu dan tempat akan diumumkan pada minggu yang akan datang. Kita akan demikian warta jemaat pada siang hari ini. Sambil menunggu Bapak Nelson, mungkin bisa main piano. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Maaf atas keterlambatannya karena Open Bar Vervoer agak telat dan pendeta juga sudah datang. Tapi sudah ada di tengah kita. Marilah untuk itu kita sama-sama memulai ibadah ini. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang
kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja PRK Nederland saat ini, maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet, diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale dan tim Kantoria. Untuk itu marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini, maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema gereja hari ini, Allah sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu untuk bersaksi. Saudara-saudari sekalian, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu-Minggu Marturia. Maka tema kita hari ini adalah turutlah teladan Allah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari
pengakuan dosa hari ini, saya mohon majelis untuk menghantarkannya. Broeder en zusters, laten wij in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonden voor hem belijden. Wij bidden. Ja, hoge heilige God en Vader, die vol van liefde zijn. Wij belijden u voor u zoals wij ook belijden voor elkaar. Dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken, als ook tekort geschoten zijn in het goede te doen. Wij belijden die voor u. Al onze tekortschieten als gelovige mensen die gij geheiligd hebt in deze wereld, die zwakheid van onze geloof, de ontrouw en de geslotenheid en de onduidelijkheid in ons getuigenis, onze overtredingen en onze zwakheid belijden we voor u. Vergeef ons onze zonden en schenk ons uw vrede, ja Vader. Verlos ons van onze zonden en vernieuw ons leven in Jezus Christus en zaligmaker van de wereld. Amen. Broeders en zusters, indien wij onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig, zodat hij al onze zonden en schuld vergeeft en ons heilig van al onze onrechtigheid. Daarom laten we elkaar ook vergeven en ons verontschuldigen, de een tegenover de andere, omdat de liefde van Christus duidelijk is in ons dagelijks leven. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama mendengarkan petunjuk baru sebagaimana yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, saya ulangi,
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada Sidang jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa minta bimbingan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih, sebab Tuhan sungguh baik bagi kami, telah pelihara dan telah berkati kehidupan kami, dan sepekan kami boleh lewati itu dengan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Sekarang ini kami berkumpul di rumah Tuhan untuk mau bersyukur di hadapan Tuhan. Terimalah segala syukur sukacita kami Bapa, sebab kami rindu mendengarkan suara-Mu, suara Roh Kudus, ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kiranya hamba yang lemah ini, ya Bapa, diberikan kekuatan Roh Kudus, sehingga hamba akan berkata seturut dengan kehendak kuasa Roh Kudus. Kami dihiburkan, kami dikuatkan oleh firman ini, dan kami diberkati oleh firman ini.
Di dalam nama Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bermohon. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30 dan Efesus 5 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah, Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Turutlah teladan Allah Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menghimbau pengikut-pengikut Yesus Kristus untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan berpaling kepada cara hidup di dalam Yesus Kristus. Dalam perikop ini, Rasul Paulus secara khusus membicarakan hal yang dianggap sebagai ciri-ciri atau ciri khas dari kehidupan dunia kafir. Orang-orang non-Kristen menggumuli perkara-perkara yang kosong dan yang tidak bermakna. Didapati bahwa akal budi mereka gelap dikarenakan kebodohannya. Dari situ muncullah ungkapan yang cukup menyolok, yaitu hati mereka membatu. Rasul Paulus melihat adanya 3 perkara yang sangat mengerikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Yang pertama, Rasul Paulus melihat bahwa hati manusia yang sudah begitu membatu sehingga orang-orangnya sama sekali tidak sadar bahwa diri mereka berdosa. Kedua, Rasul Paulus melihat bahwa dosa telah sangat berkuasa atas manusia, sehingga manusia tidak lagi kenal malu dan sopan santun. Ketiga, Rasul Paulus melihat bahwa manusia telah sangat bergantung kepada hawa nafsu, sehingga manusia tidak peduli lagi terhadap orang lain, asal hawa nafsunya terpuaskan. Itulah dosa dunia tanpa Yesus Kristus masa kini yang sangat nyata. Ungkapan kalimat yang baru disampaikan ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, baik yang pertama, kedua, dan ketiga, kerap kali pendengar gereja masa kini ketika mendengar kalimat ini cepat-cepat emosi dan tersinggung. Dan ketika saya pernah menyampaikan tema ini dan ungkapan Rasul Paulus ini, waktu saya menyampaikan itu di dalam gereja, ada warga gereja marah.
Karena dia tidak mendengar dengan baik apa yang disampaikan dalam khotbah pada saat itu. Sehingga dia merasa bahwa dia tertuduh. Dan mungkin dia akan berpikir, kalau begitu saya tidak akan datang ke gereja lagi. Sebab khotbah pendeta itu hanya datang menghakimi saya di rumah gereja. Tetapi kalau dia mendengar dengan baik bahwa Paulus berkata di sini adalah orang-orang non-Kristen. Kalau dia tahu bahwa dia sudah datang di gereja, karena dia sudah menerima anugerah keselamatan yang Kristus tawarkan itu dengan menerima sakramen baptisan kudus, turut terlibat dalam perayaan yang mulia, dalam sakramen perjamuan kudus, maka dia harus bersyukur dan bersuka cita. Walaupun sesungguhnya dia adalah orang yang sangat bejat moral, orang yang tidak layak untuk dikasihani, orang yang tidak layak untuk diampuni. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar telah memanggil dia, sehingga dia merespon panggilan Allah. Karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan dia dalam hatinya, sehingga dia berkata, aku percaya kepada Engkau ya Bapa yang sungguh mengasihi aku. Engkau tidak melihat rupaku dan bentukku, Engkau tidak melihat aku masa laluku, tetapi Engkau mengasihani aku dan Engkau menyelamatkan aku, sehingga aku berada di rumah gereja. Tapi aneh ketika dia mendengarkan komentar Rasul Paulus, dia marah. Maka ini yang perlu dikoreksi. Maka Rasul Paulus pun menghimbau para pengikut Yesus Kristus, gereja di Efesus dan gereja masa kini, untuk sama sekali meninggalkan kehidupan semacam itu, kehidupan lama. Dengan gaya bahasanya yang hidup, Rasul Paulus katakan, tanggalkanlah cara hidupmu yang lama, sama seperti engkau meninggalkan baju tuamu. Berpakaianlah dengan cara yang baru, tanggalkanlah segala dosamu, dan kenakanlah kebenaran dan kesucian yang Allah berikan kepadamu. Pendek kata saya akan berkata bahwa warga gereja yang hidup baru dalam Kristus Yesus, maka pertobatan itu bukan hanya sekali dalam seumur hidupnya, tetapi orang Kristen yang sejati akan berkata, tiap-tiap hari saya hendak bertobat, tolonglah saya ya Yesus Kristus. Di lingkungan gereja lain diajarkan pertobatan hanya sekali. Di kalangan gereja Protestan, saya sebagai pelayan Tuhan mau mengatakan, mungkin Anda mempunyai komitmen pertobatan dengan Tuhan yang sangat masyhur dan mulia, suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ketika Anda mengambil satu momen tempo, Anda menulis itu dalam catatan harian Anda. Bahkan ada orang sampai rela tato di tangannya itu, hari, tanggal, bulan, tahun. Sehingga kalau ada orang, Pak, kenapa ditato di tangan ada tato tanggal, hari, bulan, tahun? Terus dia bilang, ini mengingatkan saya hari ini, ya, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, saya bertobat. Ada satu kebiasaan gereja di wilayah Syria dan Mesir, mereka tato di dahi ini pakai salib. Bapak Ibu boleh lihat pengungsi yang datang dari Syria, ada tato di dahi sini, coba Anda tanya sama mereka. Mereka akan mengatakan, ini tradisi mau mengingatkan kami tentang ikatan janji suci kami dengan Tuhan, sehingga kami tidak lupa, kami tato di sini. Saya kalau ketemu di Open Bar Carrefour di kereta NS itu, saya lihat orang-orang yang kulit hitam suka pakai baju putih-putih biasanya hari Minggu, ternyata mereka dari kalangan gereja ortodoks. Dan ada sebagian perempuan-perempuan tato di dahi sini. Dan saya tanya, kenapa ditato? Dia bilang, mengingatkan itu. Dan ada orang juga tato di tangan. Ya, karena dia mau mengingatkan tentang itu. Bahkan gereja-gereja Pengster tertentu mengajarkan tentang ingat kembali tentang ikatan pertobatanmu di hadapan Tuhan. Tapi saya mau mengatakan bagi warga gereja, di kalangan gereja kita, tiap-tiap hari saya hendak bertobat, tolonglah saya, ya Tuhan.
Karena apa? Kita masih ada di dunia. Tiap hari kita digoda, tiap hari kita dicobai, dan kita selalu menatap kepada Kristus. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat berharap agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah petunjuk jalan kehidupan. Ketika kita muda, perbuatan kita yang melawan pengajaran orang tua kita tentu membuat orang tua kita merasa sakit hati. Demikian juga perbuatan yang berlawan dengan bimbingan Roh Kudus tentu akan mendukakan Roh Kudus dan menyedihkan Tuhan Bapa yang menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Dalam perikop ini Rasul Paulus meletakkan norma yang paling tinggi di dunia ini bagi orang-orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Norma yang paling tinggi itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menghargai kita sebagai gerejanya. Norma yang paling tinggi itu juga untuk menyatakan bahwa kita adalah benar-benar pilihan Tuhan yang istimewa. Rasul Paulus menghendaki agar kita semua sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia gambar Allah Bapa. Manusia baru yang oleh karena engkau berlatih untuk hidup dengan baik, maka engkau haruslah menurut teladan Allah Bapa, yang di dalam diri anaknya telah memberikan teladan hidup yang benar-benar baik itu. Di atas segalanya yang harus ditiru dan diteladani oleh setiap orang Kristen ialah kasih dan pengampunan Allah Bapa. Hidup dengan kepatuhan yang sempurna kepada Allah Bapa dan dengan kasih yang sempurna kepada sesama manusia. Kepatuhan yang begitu mutlak dan kasih yang begitu tak kenal batas sehingga mereka turut memikul salib Kristus. Jadi yang Rasul Paulus maksudkan ialah turutlah teladan Allah Bapa, dan engkau hanya bisa melakukan hal itu dengan jalan mengasihi sesamamu manusia dengan kasih yang penuh pengorbanan dan juga mengasihi Tuhan Yesus secara total seperti yang pernah dilimpahkan Yesus Kristus kepada kita. Dan dengan pengampunan sebagaimana Allah Bapa mengampuni kita semuanya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu Rasul Paulus menutup himbauannya dengan mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anaknya yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang bau harum bagi Allah. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami membilang terima kasih. Sejenak kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman ini. Mengajar kepada kami semuanya, sehingga kami mengingat tentang komitmen kami di hadapan Tuhan yang sudah kami masing-masing ikrarkan kepadamu, ya Bapa. Sehingga pertobatan kami selalu kami ingat, dan kami sudah meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami berpaling pada cara hidup yang baru di dalam kasih karunia Yesus Kristus, sebab Engkau adalah kasih. Ajar kami ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga kami selalu meneladani kasih Yesus Kristus. Hidup ini adalah kasih, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi sesama demi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Sebab itu berkatilah gereja-gerejamu di seluruh dunia yang hari ini datang bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Berkatilah orang-orang yang lapar, haus, fakir miskin, anak yatim, piatu, duda, dan janda. Mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, dan mereka yang berseru memanggil nama Tuhan di berbagai tempat. Gereja dan masyarakat di Ukraina, gereja dan masyarakat di Israel, di Palestina. Bangsa pilihan Tuhan Israel yang hari-hari ini sedang diperhadapi dengan konfrontasi oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Israel. Engkaulah yang menjaga, melindungi Israel, bangsa pilihanmu, dan Engkau yang memberkati mereka. Engkau juga memberkati gereja dan masyarakat di Palestina. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya roh perdamaian segera tercipta, sehingga dunia aman dan sejahtera oleh karena kemurahan Tuhan. Di tempat ini kami berdoa, Tuhanlah yang memberkati pemerintah kerajaan Nederland, sehingga Raja Nederland, hambamu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan keluarga dan pemerintahannya bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, damai dialami oleh kerajaan Nederland. Terpujilah nama Tuhan. Di tempat ini kami juga berdoa, Tuhan memberkati pemerintah yang ada di Indonesia, di mana orang tua kami tinggal, leluhur kami berada, ya Bapa, turun-temurun di lingkungan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga berakhir dengan selamat sampai dengan 20 Oktober tahun ini. Dan Tuhan menolong sehingga Presiden yang terpilih, hambamu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik juga pada tanggal 20 Oktober tahun ini. Tuhanlah yang memelihara, memberkati pemerintahan, masyarakat, dan gereja Tuhan di Indonesia.
Di tempat ini hamba berdoa juga bersama-sama dengan seluruh warga gerejamu. Sinode Gereja Perki Nederland. Tuhan datang menolong, Tuhan datang memberkati majelis sinode. Hambamu Ibu Pendeta Ida Patinama, hambamu Ibu Heri Kerubun, hambamu Ibu Audelia Marpaung, hambamu Ibu Lydia Sahetapi, hambamu Bapak Mek Warbaranan, hambamu Bapak Rensi Pekulima. Kuatkan mereka ya Tuhan untuk menata pelayanan majelis sinode Gereja Perki Nederland bersama-sama dengan jemaat-jemaat Perki setempat, baik di wilayah Amsterdam Zuidoost, Gereja Perki di Almere, Gereja Perki di Zwolle, Gereja Perki di Arnhem Herderland, demikian juga Gereja Perki di Voorburg Den Haag. Kuatkan kami dalam kebersamaan sehingga diikut sertakan bersama dengan seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Hari ini kami berdoa bersama-sama, Tuhan menolong warga gereja kami yang sedang menjalani masa vakansi, baik mereka yang sedang vakansi di Eropa maupun mereka yang sedang vakansi di Indonesia. Tuhan jaga pelihara berkati mereka, sehingga selesai vakansi mereka pulang dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Di tempat ini Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bersama-sama. Ada beberapa warga gereja yang sedang bersyukur, bersukacita karena Tuhan telah menambahkan setahun dalam kehidupan mereka. Seperti yang dialami oleh hambamu Anaka, Bapak Tino, Kai Cili, mengalami 70 tahun. Demikian juga hambamu Bapak Hans dan Paula Beyer, ulang tahun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Beri mereka sukacita, beri mereka damai sejahtera ya Tuhan, dan berkati terus perjalanan kehidupan keluarga maupun pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di sisi yang lain, warga gereja yang sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Ada warga gereja kami yang sedang mengalami ujian iman ketika fisik mereka diterpa dengan sakit dan penyakit. Datanglah, kasihani dan tolonglah akan saudara-saudari kami ini Tuhan, yang siang malam berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan mengasihani hambamu Ibu Ade Marpaung, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Ice Hetaria, Ibu Sinta Sutisna, Bapak dan Ibu Pardede di hari tua, Bapak Jeff Tanah Hatuh, Bapak Will Mostard, dan Bapak Adrian Sumampo. Tuhan yang mengasihani hambamu juga Tuhan, Ibu Sine Iban Serang di Palangkaraya, Ibu Norce Kontu yang ada di Manado, dan juga Bapak Edi Tiwo yang ada di Jakarta. Tuhan kasihani mereka yang sedang menderita, diikut sertakan dengan mereka masing-masing yang sedang menderita di rumah-rumah sakit, di berbagai belahan di muka bumi ini. Dan mereka yang berseru memanggil nama Engkau, Tuhan dengarkanlah seruan mereka minta tolong. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan kiranya diberikan kepada mereka. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami mohon, Tuhan yang mengasihani, Tuhan yang memulihkan mereka, terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kalau Engkau melihat pribadi-pribadi warga gereja yang hari ini datang di rumah gereja, kalau mereka hari ini datang dengan syukur sukacita, Bapa terimalah syukur sukacita pribadi lepas pribadi di dalam rumah gereja hari ini. Jikalau Tuhan melihat bahwa hari ini Tuhan mereka datang di rumah gereja, ada jeritan-jeritan hati di dalam hati mereka masing-masing yang mungkin tidak mereka bisa sampaikan kepada sesama mereka, tapi mereka hanya simpan di dalam hati dan mereka ucapkan di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Dengan banyaknya tantangan pergumulan yang mereka hadapi, dengan banyaknya ya Tuhan jeritan-jeritan hidup mereka, Bapa dengarkanlah jeritan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kami, yang oleh karena kemurahan-Mu Tuhan mendengar dan menyambut doa kami. Terpujilah nama Yesus Kristus, oleh karena belas kasihan dan kehendak-Mu
mengabulkan doa kami ini, sebab Kristus Yesus telah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan. Kita sambil bersama-sama kita mengucapkan ayat ini secara berganti-gantian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari lagu 393. Mari kita membawa persembahan kita sambil berdoa secara balas-balasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-segalanya, dan daripadamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang mempersembahkan nama Yesus, Tuhan dan Juru yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin.
Saudara-saudari, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini dan kiranya semua ini membawa berkat. Kembalilah di dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Atu Seten, silakan duduk. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan jam ibadah, tapi terima kasih untuk kesabaran semua. Atas nama majelis dan jemaat gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Marikale atas iringan musiknya dan kepada tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan bertemu kembali di sini. Tanggal 18 Agustus 2024 dan kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya dimulai 9.30 seperti biasa. Demikian Warta Jemaat hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.